Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, di sini kami dari kelompok 12 Fikih Mewaris akan mengupas tuntas tentang kasus munasakoh. Tentang kasus munasakoh. Baiklah, langsung saja nih para presentatornya yang akan menjelaskan tentang munasakoh tersebut. Yang pertama adalah Aulia Adli, yang kedua ada Raka Wijaya, dan yang ketiga saya sendiri Ilham Alif. Lantas bagaimanakah studi kasus tentang munasakoh tersebut? Nah, baik, kita bacakan ya. Studi kasusnya itu adalah Jono meninggal dunia dan meninggalkan istri, anak perempuan, saudara kandung, dan ibu belum selesai pembagian waris anak perempuan, meninggal dan meninggalkan anak laki-laki, suami, dan sisa ahli waris mayit pertama. Harta yang ditinggalkan adalah sebesar 48 juta. Pertanyaannya, berapakah pembagian harta warisan pada kasus ini? Oke guys, langsung saja yang akan dijelaskan oleh Saudara Raka. Kepada Saudara Raka dipersilakan. Bismillah. Di sini saya akan menjelaskan kasus dari mayat pertama, yaitu almarhum Jono. Di sini almarhum Jono meninggalkan 4 ahli waris, yaitu ada istri, anak perempuan, ibu, dan saudara kandung. Nah, untuk istri, bagian yang sudah ditentukan yaitu ialah 1/8. Karena di sini dia memiliki anak. Jika tidak memiliki anak, dia mendapat 1/4. Kemudian anak perempuan mendapat 1/2 bagian. Nah, kemudian ada ibu. Ibu di sini mendapatkan 1/6 karena ia memiliki anak. Jika memiliki anak ataupun 2 saudara atau lebih, ia mendapat 1/6. Jika tidak memiliki anak, ia mendapat 1/3. Kemudian saudara kandung di sini mendapatkan sisa ataupun asabah bin nafsi. Nah, dari total bagian yang didapat, bisa kita lihat di sini asal masalah yang didapat ialah 24. Nah, maka bisa kita tentukan berapa bagian yang didapat. Nah, istri mendapat 3 bagian karena 1/8 dikali dengan 24 ialah 3. Kemudian anak perempuan mendapatkan 12 karena 1/2 dikali dengan 24 itu 12. Ibu mendapatkan 4 bagian karena 1/6 dikali dengan 24 ialah 4. Kemudian sisanya dari saudara kandung ialah 5. Karena dari total bagian 3 ahli waris sebelumnya itu berjumlah 19. Nah, di sini tinggal kita kurangkan hasil masalah yaitu 24 dikurang dengan 19 hasilnya 5. Nah, di sini munasakhahnya itu ialah anak perempuan yang wafat yang kemudian menimbulkan studi kasus kedua. Nah, di sini mayat kedua ataupun anak perempuan ini akan dijelaskan oleh saudara kita, Saudara Aulia Adli. Pada saudara dipersilakan. Baik, Assalamualaikum teman-teman semua. Saya akan menjelaskan bagian dari studi kasus munasakoh atau anak perempuan yang meninggal. Di sini ada 5 ahli waris, yaitu suami, anak laki-laki, ibu, paman kandung, dan nenek belah ayah. Kita mulai dari suami. Suami itu fard atau bagian yang pasti dia mendapatkan 1/4. 1/4 kali 12 bagiannya dari anak perempuan yang meninggal ini. Jadi 1/4 kali 12 sama dengan 3. Makanya suami itu mendapatkan total bagian 3. Jika dikalkulasikan dengan harta 3/24. 24 ini adalah HM-nya atau asal masalah. 3/24 kali 48 juta sama dengan 6 juta. Kemudian ada anak laki. Dia mendapatkan asabah bin nafsi. Namun sebelum itu kita fokus terlebih dahulu ke ibu. Ibu ini mendapatkan 1/6 di bagian mayat kedua atau anak perempuan yang meninggal tadi. 1/6 kali 12
bagian dari anak perempuan yang meninggal tadi, 1/6 kali 12 sama dengan 2. Kemudian kita lanjut ke anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini mendapatkan asobah binafsi atau yang disingkat dengan ABN. Nah, caranya kenapa anak laki ini bisa mendapatkan angka 7? Kita totalkan bagian suami 3 ditambah dengan bagian ibu 2 sama dengan 5. Kemudian sisa dari 12 dikurang 5 sama dengan 7. Otomatis anak laki-laki ini mendapatkan 7. 7/24 atau AM kali 48 juta total harta sama dengan 14 juta. Kemudian total bagian ibu, kenapa di sini ada 3 plus 2? Karena ibu ini mendapatkan 2 kali harta waris. Yang pertama, dia itu mendapatkan harta waris dari mayat pertama atau almarhum Jono, kemudian mendapatkan lagi harta waris dari mayat kedua almarhum anak perempuan tersebut itu. Nah, ibu posisinya mendapatkan warisan dari almarhum Jono yaitu sebesar 3 karena dia posisinya sebagai istri almarhum Jono. Jadi mendapatkan bagiannya 3. Kemudian plus 2. 2-nya ini dari ibu itu sebagai ibu kandung dari mayat kedua atau anak perempuan. Mendapatkan 2. Jadi 3 plus 2 sama dengan 5. Dia akan mendapatkan 5 bagian dari kalkulasi harta warisan mayat pertama almarhum Jono dan mayat kedua anak perempuan. Nah, 5/24 atau AM kali 48 juta sama dengan 10 juta rupiah. Kemudian di sini masih ada paman kandung dan nenek belah ayah. Nah, paman kandung, nenek belah ayah terhijab, tapi kok dapat warisan? Nah, karena memang paman kandung dia tidak mendapatkan bagian warisan dari almarhum mayat kedua atau anak perempuan. Nah, paman kandung mendapatkan warisan dari mayat pertama atau dari almarhum Jono. Bagian paman kandung dari almarhum Jono itu sebanyak 5. 5/24 kali 48 juta atau total harta itu dia akan mendapatkan 10 juta. Kemudian tak lupa nenek belah ayah. Memang dia terhijab sama dari mayat kedua, tapi dia mendapatkan warisan dari almarhum mayat pertama atau almarhum Jono. Total bagian yang akan dia terima sebanyak 4. 4/24 atau AM kali 48 juta sama dengan 8 juta. Nah, jika kita sudah melakukan semuanya, kita coba kalkulasikan dari semua harta tadi yang dari almarhum Jono itu bisa dibagi atau jumlahnya sama nggak dari harta awal almarhum Jono ini. Setelah kita kalkulasikan, coba 6 juta plus 14 juta, 20 juta, 20 juta plus 10 juta, 30 juta, plus 10 juta, 40 juta, plus 8 juta, jadi 48 juta. Baik, jumlahnya sudah sama dari harta yang ditinggalkan si mayit itu. Kemudian mungkin kita lanjut. Terima kasih kami dari kelompok 12. Jika banyak kekurangan, banyak kesalahan ataupun keluar kata-kata yang tidak berkenan di hati saudara atau saudari, mohon dimaafkan karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.